Baik, selamat datang di channel saya, Zumi Swanda, Top Show. Kali ini materi kita yaitu belajar Microsoft Word dengan cepat, mudah, dan menyenangkan tanpa kursus ya. Jadi dengan mengikuti tutorial ini mudah-mudahan kamu bisa menguasai Microsoft Word dan bisa digunakan sehari-hari, terlebih untuk keperluan pekerjaan, mempermudah pekerjaanmu, baik dia siswa, mahasiswa maupun pekerja. Oke, tanpa panjang lebar, kita mulai saja. Ini adalah tampilan Microsoft Word. Jadi kalau memulainya, tinggal klik tombol start. Kalau ini saya gunakan Windows 10, langsung ketik Word. Nah, ini langsung diklik, maka akan seperti inilah tampilan depannya. Ya, inilah tampilan Microsoft Word 2019 ya, atau yang terbaru saat ini. Oke, di tampilan ini ada di sini menu file, menu home, menu insert, design, layout, dan seterusnya ya. Ini kalau di menu home, ini namanya ribbon, ada dia clipboard, font, paragraph, style. Kalau di menu insert, ada dia ribbon page, table, illustration, add-ins, media, dan sebagainya. Ada header, footer, dan simbol. Di menu desain ada ribbon dokumen formatting, color, font, watermark, atau page background. Lalu ada di menu layout ada ribbon page setup, paragraph, range, begitu seterusnya sampai di menu help ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ada intro, pro, langsung ada tambahan yang include dia atau bisa dimasukkan di Word. Ini fungsi nanti untuk membuat file Word menjadi PDF ya. Oke, kira-kira seperti itulah kalau dia. Jadi kalau diklik menu file seperti ini, ada lagi dia new, open, save, save as, print, share, dan sebagainya. Ini dokumen yang akan dilanjutkan nantinya lagi. Oke, kalau membuat file baru, maka klik file, new, atau blank dokumen, atau bisa menggunakan shortcut Ctrl N di keyboardnya. Kita klik saja blank. Nah, ini tinggal kamu mengetikkannya. Jadi kalau sudah biasa dengan mengetikkan, saya di sini tidak menyampaikan cara mengetik 10 jari ya. Jadi kalau membuat dokumen baru itu misalnya seperti ini, tinggal diketikkan saja ya. Misalnya belajar Word 2019 seperti ini. Adalah saya ketikkan untuk contoh. Oke, ini kalau disimpan ya, klik file atau tekan tombol disket ini atau Ctrl S ini di keyboard. File, save as, simpan di mana? Misalnya saya simpan di dokumen, saya buat dia nama filenya belajar MS Word. Oke, di sini dia perlu saya jelaskan, di sini ada save as type ya. Ada format, tipe format yang ditawarkan ke kita ya. Word dokumen dia biasanya nanti akan berekstensikan di OJX. Tapi kalau Anda misalnya nantinya agar file ini bisa dibaca di bawah dari versi Office 2019, maka kamu harus menyimpannya dengan seperti ini, Word 97 sampai 2003 dokumen. Kenapa kita menyimpan seperti ini? Andaikan ada nanti
temanmu atau teman kita yang menggunakan Office Word di bawah versi 2019, maka bisa dibukanya, dibuka dengan hasil ketikan kita apa di 2019. Oke, misalnya ini save. Oke, jadi kalau menyimpan perubahan dia misalnya mau ganti nama, maka file save as lagi ya, terus cari di mana disimpan, misalnya ini ganti namanya misalnya. Tuh. Oke, baik, di tadi ini kita misalnya close. Nah, untuk membuka file dia dokumen. Nah, ini dia. Oke, inilah filenya, langsung kelihatan dia tipenya 97 sampai 3 dokumen. Kita double klik. Nah, ini dia yang kita baru saja kita ketikkan tadi. Oke, lalu jika dokumen sudah, nah, sekarang berikutnya yaitu menyimpan dokumen menggunakan password ya. Menyimpan dokumen menggunakan kata kunci agar apa? Nanti biar file aman, tidak semua orang membuka, biasanya file rahasia ya. Caranya klik file, save as, terus misalnya di dokumen kamu simpan. Nah, di sini untuk membuat password klik tools, lalu ada general option, klik ini. Nah, ini diketikkan saja password, misalnya saya contohkan 12345 ya. Modify dikosongkan kecuali kamu nanti mau merubah passwordnya, maka modify itu dikosongkan. Oke kan dia, masukkan password yang kamu ketikkan tadi yang sama 12345. Oke kan, belajar MSO save, klik yes. Ya, belajar password save. Oke, coba kita close, kita buka kembali. Nah, tadi ini dia belajar password. Apakah berhasil passwordnya? Ini dia berhasil. Sekarang kita akan memasukkan password ya, kita masukkan tadi 12345. Oke, kita telah berhasil menyimpan file kita menggunakan password agar tidak semua orang mudah membuka file kita. Oke, kalau menutup, bagaimana cara menutup file Microsoft Word ya? Seperti ini bisa, boleh klik close tanda X nya, atau klik file, close, atau alternate F4 ya. Saya sih biasanya close gini aja. Oke, baik, sekarang coba kita buka tadi password ini ya. Oke, saya coba. Oke, kalau file, untuk membuka file klik file, open, atau Ctrl O ya, ini ya, untuk membuka file. Baru cari nama filenya di mana dan simpan untuk membuka file. Misalnya saya buat sini pada yang terhormat. Nah, begini. Ini hasil ketikan saya sebelumnya ya. Itulah cara membuka file. Kalau memilih teks yang akan diformat, misalnya ini
kepadanya ini sudah diketik, misalnya kita pindahkan, maka tinggal klik kanan cut atau Ctrl X di keyboard, cut, pindahkan ke bawah misalnya, lalu klik kanan paste atau Ctrl V Virgo ya. Ini kalau dia pindahkan. Kalau mengcopy misalnya kita blok ya, Ctrl C di keyboard atau klik kanan B, misalnya di sini yang akan kita pastikan paste atau Ctrl V. Nah, seperti itu ya. Lalu kalau untuk membuat format huruf ya, format huruf, klik home. Nah, ini ada font dengan catatan mana yang akan kita rubah, kita edit teks itu, maka harus kita blok atau seleksi ya, seperti ini, di blok pas. Nah, ini kita bold untuk menebalkan huruf, Ctrl B. Nah, ini untuk memiringkan, Ctrl I, U untuk membuat garis bawah. Untuk lebih lengkapnya, maka kalau untuk huruf, klik ini dia, ribbon ini yang kecil di sini. Oke, ini kita bebas eksperimen ya, coba. Misalnya jenis hurufnya Calibri, lihat ini perubahannya. Tadi itu ini dia, kalau regular seperti ini, italic ini, bold ini, ukuran hurufnya di sini, font color misalnya ganti huruf warna hurufnya ini, underline nya seperti ini garis bawahnya, kalau misalnya untuk garis warnanya bawahnya warna biru. Nah, seperti ini. Misalnya untuk ini strike, dia akan tercoret. Kalau double strike seperti ini, subscribe seperti ini, biasanya kita gunakan untuk membuat jam ya, 10.15 nya ke atas sedikit, maka harus di blok, di checklist ini. Kalau di bawah dia seperti ini. Nah, itu dia ya. Nanti kalau sudah fix dia sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, oke kan saja ya, klik oke. Nah, itu dia. Wah, ini kebesaran. Untuk mengembalikan ke versi sebelumnya, maka Ctrl Z di keyboard ya, Ctrl Z. Oke, ini kebesaran ya, kita kecilkan 14 atau diinikan boleh nih, ikon yang ini tadi itu, ini warnanya. Oke, kalau membuat perataan dokumen ini biasanya di paragraf ya. Di paragraf misalnya tengah ini atau Ctrl E, rata kiri dia Ctrl L, atau ini kiri, Ctrl kanan dia Ctrl R, ini dia ikonnya seperti itu. Dia untuk membuatnya. Lalu kalau untuk menghitung jumlah huruf yang ada di seluruh ini, menghitungnya ya, jumlah hurufnya, klik view. Coba di sana dia nanti ada yang namanya count ya, grouping. Ada nggak grouping? Di sana tidak ada. Kalau tidak ada, klik saja. Biasanya kita berikutnya membuat numbering, masih di file yang sama ya. Nah, ini biasanya untuk membuat huruf dia seperti ini, numbering. Misalnya peserta kegiatan kedua. Nah, ini satu body Abdul Siti, enter saja.
kalau kamu tidak menginginkan format seperti ini, kayak ini diganti saja seperti ini tinggal bebas ya, ada ini. Itu dia menggunakan numbering. Kalau misalnya ada sebagian tidak menyukai numbering, tapi dia lebih suka ke simbol atau balet, nah ini kamu klik, bisa dipilih yang mana baletnya. Kalau tidak suka, bisa klik define new balet. Ini bisa dicari simbolnya, bisa dipilih sesuai keinginan, atau ini diganti biasanya menggunakan headings. Jadi diponnya klik headings dari dia. Nah, misalnya saya mau simbolnya ada seperti headset. Kalau sudah oke kan? Oke kan? Nah, ya sudah berubah seperti ini, gitu ya. Nah, ini sudah ada. Ini untuk menambahkannya lagi, tadi klik define new balet, cari simbolnya, kan? Pilih jenis fontnya. Nah, sudah pilih jenis fontnya, itu kan dia misalnya ini. Oke. Seperti ini ya, sudah terjadi perubahan. Oke, seolah sudah di sini. Berikutnya itu kita akan buat yang namanya numbering sudah, rata kanan kiri sudah, rata kanan, rata kiri, rata tengah sudah. Berikutnya kita akan mempelajari cara membuat saya ini misalnya ya, saya coba dari googling dulu teks ya. Nah, ini pengertian paragraf. Sorry agak lemot. Ini misalnya nih dari Wikipedia, ini saya kopikan aja dulu ya, cepat, dan internet saya lambat. Oke, misalnya ini baru Ctrl N atau file mobile nih, saya Ctrl N saja nih. Ini tadi mana ini kita blok seleksi di kanan copy atau Ctrl C, nanti Ctrl V. Nah, untuk rata kanan kiri blok dan ini materi berikutnya itu yaitu drop cap. Drop cap ini biasanya untuk mereka yang bekerja di membuat majalah, desain majalah, layout majalah, atau koran ya. Caranya itu klik dia di awal, lalu klik di awal paragraf ya. Lalu insert, lalu perhatikan di sana ada drop cap. Coba cari yang namanya drop cap ya, biasanya gitu ya. Ini dia, klik tanda panahnya, pilih kan seperti ini dia. Nih yang namanya drop. Kalau misalnya
besar ya, terserah mau di mana juga boleh. Save, karena sudah ada dropcapnya ya. Klik menu insert, lalu arahkan kursor ke sini, pilih dropcapnya bentuknya seperti ini. Kalau ini kita tarik ini bisa nggak? Kalau kurang besar bisa tarik sudutnya ini ya, seperti itu. Setelah tadi drop ya, cara memulainya saya ulangi lagi. Arahkan kursor di sini, klik menu insert, lalu pilih yang namanya droplet atau in margin juga boleh, terserah. Caranya ya. Oke, lalu kita akan, ini kelihatannya terlampau sempit ya, kayaknya jarak spasinya kita harus rubah. Enggak ada caranya, seleksi seluruhnya ya, sudah capek blok seluruhnya, kontrol A, lalu kita klik. Coba kalau saya biasanya untuk mengatur spasi itu tinggal tekan keyboard CTRL 1 untuk spasi 1, kontrol 5 untuk spasi 1,5, kontrol 2 untuk spasi 2 ya. Keyboard CTRL spasi 1, CTRL spasi 2, atau seperti ini, klik ini. Tapi ingat tadi ya, harus dibuat dulu. Ini bisa diatur, misalnya di sini words line boleh, time spacing ini spasinya setengah kan. Dia kan agak maju kan? Itu kenapa agak maju? Karena words line. Kalau kita buat none dia time spacingnya misalnya setengah, atau beda lagi, tinggal ini lagi dia nanti. Oke kan? Nah, seperti itu. Itulah untuk mengatur jaraknya. Berikutnya, terkadang kita kalau mengetik kita lupa terus spasinya. Satu sebagai enternya kan terlampau jauh. Oleh karenanya, alangkah baiknya sebelum mengetik seharusnya kita dulu layout ini jadi kalau di enter pun ini tidak seperti tadi, karena sudah beda kan, itu pernah kita atur sudah di spacingnya. Oke, selanjutnya itu untuk mengatur margin ya, mengatur margin. Kalau mengatur margin itu seperti ini seperti ini, mengatur margin. Kita lihat ada nggak, bisa kita copy lagi, kita panjang. Saya copy ini, seleksi, copy di sini tadi, Ctrl V, dan tidak upload lagi, ini saja dulu biar cepat ya. Ini sudah berapa huruf ini, jadi biar gampang Ctrl A di keyboard atau jenis fontnya langsung. Ini jamnya size nya 12. Oke, ini kanan kiri. Oke, lalu
Berikutnya itu kita akan membuat marginnya ya. Margin itu harus kita atur seharusnya seperti ini. Tadi sudah, terus sekarang kita akan margin di online. Nah, di mana margin itu? Nih, margin kita mau apa dulu marginnya? Misalnya saya pilih custom margin, saya pengen nanti di atas itu nanti marginnya itu 100 cm kan, kirinya nanti ya agak tebal karena ada hektar di misalnya ya, keeping misalnya, atau ini dua saja. Kalau sudah seperti ini, oke. Seperti inilah dia misalnya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, orientasinya kita harus tentukan ya. Ini orientasi sekarang kita ini masih orientasi portrait. Landscape gimana? Seperti ini. Ini landscape. Oke. Orientasi landscape. Nah, sekarang kasusnya seperti ini. Saya mau nanti dokumen itu ada dua orientasi di dalam. Jangan gara-gara satu portrait dan satu landscape kita membuat di dua file, tapi kita mau membuat di dalam satu file itu dua orientasi, ada portrait dan landscape. Oke, di page kedua saya ingin dia nanti ini saya coba tulis supaya ini dia ya. Saya ingin nanti yang page kedua landscape. Nah, caranya gimana? Kita lihat ini ya, perhatikan bagus-bagus. Di sini di halaman pertama, coba nanti pilih dia break, baru next page yang masih di menu layout ya, layout, klik break, lalu next page. Di next page kau ganti nanti, pilih lagi orientasinya trade. Nah, seperti ini kan. Nah, masalahnya setelah halaman kedua kita mau nanti next page nya portrait. Ini kan landscape, maka kita harus buat next page nya balik ke portrait. Maka klik kembali break, next page, ini orientasi portrait. Nah, sudah seperti ini kan. Saya ulangi lagi, ada satu file dan kita akan ingin merubah orientasinya berbeda di halaman 1 dan halaman 2. Caranya kita di halaman 1 klik menu layout, lalu pilih break, pilih next page, lalu pilih orientasi landscape. Setelah landscape di halaman kedua, kita mau di halaman ketiga kembali ke orientasi portrait. Klik dia break, layout, break, lalu next page, lalu orientasi portrait. Nah, sudah berubah ya. Itulah cara membuat dua orientasi dalam satu file. Nah, kalau sudah seperti ini misalnya selesai, kita simpan, jangan lupa klik Ctrl S atau tekan tombol escape. Terus buat saja namanya latihan 1, lalu klik save. Baik, di berikutnya itu misalnya kita akan membuat orientasi tadi sudah, dan kita menambahkan
menambahkan tanggal ya. Ini kita besarkan dulu. Misalnya kita tambahkan di atasnya saja. Letakkan kursor di mana ya yang akan dibuat tanggal. Saya misalnya di atas saja, klik insert, lalu ada nanti namanya date. Coba dicari insert date and time. Insert date and time. Ini ya. Lalu tentukan formatnya, apakah versi English atau English United atau English Indonesia. Lalu ini buat tanggalnya, bisa pilih jenisnya gimana format tanggalnya, kalau seperti ini atau ini boleh. Oke kan. Nah, itu cara menambahkan tanggal ya di satu. Kalau tadinya tanggalnya misalnya akan berubah update automatically, kalau dia bukan nanti dia akan berubah tanggalnya, tapi kan itu tidak perlu gitu ya, karena biar kita ingat untuk kapan ketika gitu ya. Oke, sekarang yang sering digunakan dikerjakan oleh mahasiswa atau siswa itu membuat sampul. Oke, kalau membuat sampul dia cara membuat sampul itu misalnya ya. Dan dulu dia hurufnya apa aja nanti gitu ya, ukuran fontnya berapa, lalu kata kiri atau kata tengah, lalu di desainnya layout, tentukan jenis kertasnya apa, kalau berubah nanti kita apa ini orientasinya portrait. Nah, masukkan bingkainya ya, biasanya buat sampul itu atau border. Kalau sudah, klik untuk desainnya, lalu di sana ada page border, klik untuk desain, lalu pilih page border. Nah, biasanya untuk membuat cover itu sampul, kita membuat ada bingkai ya, kita klik art, misalnya pilih yang ini aja dulu ya. Oke, coba oke kan, ini sudah melewati batas kertas, karena batas kertas kita ini nanti kalau di print terpotong. Nah, bagaimana agar tidak terpotong? Klik di page bordernya tadi, klik option. Nah, ini pilih teks. Oke kan, yang tadi sudah seperti ini, klik option, tombol option, lalu as you crop, klik teks. Oke kan, oke kan. Kalau kita enter di sini, lihat, perhatikan halaman 1, halaman 2 semua. Yang kita inginkan adalah hanya halaman 1 saja ya, berbingkai ya, border. Coba klik kembali menu desain, pilih page border. Ini biar dia hanya di halaman 1, apply to ini harus ganti hanya di section first page only, hanya di halaman 1 saja. Oke kan, coba kita lihat ya. Nah, sudah tidak ada lagi. Itu cara membuat dia hanya di halaman 1. Itu cara membuat bingkai, misalkan ini tinggal boleh misalnya One yes. Also office perubahan karena itu misalnya tugasnya
ya, nama dokter misalnya Ais Arani sudah, ya itu bisa kamu lanjutkan. Oke. Ada lagi cara membuat sampul itu yang lebih mudah dan sudah disediakan oleh Microsoft Word itu sendiri. Caranya ini misalnya kita simpan saja ya, namanya sampul ya, border. Oke, kita save. Oke, Ctrl N. Caranya Word 2019 sendiri sudah menyediakan mempermudah user itu melakukan aktivitasnya untuk membuat cover atau sampul. Klik user, lalu ada di grup page ini. Nah, ini di cover page. Nah, di cover page kamu pilih ya yang mana. Misalnya ini. Nah, ini dia ya, ini tinggal dirubah namanya, misalnya proposal, bawahnya diklik ini nanti put RI. Nah, ini tinggal ikut ini proposal ini sudah jadi. Itulah cara membuat cover di Microsoft Office Word sudah disediakan oleh Word itu sendiri. Berikutnya kita akan melakukan pengaturan tabulasi pada Microsoft Word biasanya dilakukan untuk membuat daftar isi ya. Untuk membuat daftar isi biasanya diperlukan tabulasi biar jangan lebih rapi dia penomorannya. Oke, kalau untuk daftar isi kita googling aja ya. Saya googling aja dulu, contohnya seperti ini. Saya kopikan saja dulu kan, pastikan ini saya hapus dulu biar ini saja contohnya ya. Oke, ini tidak usah pakai palet. Pengaturan tabulasi. Oke, biasanya sangat diperlukan dalam pembuatan di sini hanya contoh saja. Tuh. Kalau untuk membuat besar semua di blok dulu, ini tekan shift sama tombol F3. Ini tekan lagi tombol shift F3 nih. Semakin besar ya. Oke, saja. Oke, langkah pertama kita lakukan adalah kita blok semua teks yang ini, kita seleksi ya, lalu klik menu home, lalu ada paragraf, klik ya, kita paragraf yang tadi, lalu klik tombol tabs yang ini,
Di sini saya ketikkan dia 2 cm left, lalu tombol set. Untuk rata ke kanannya nanti ketikkan 14 cm, bikin dia right, klik dia right, ini 2, lalu set. Oke, nah kita coba tekan misalnya ini ya, ini tekan tab, nah 2, ini misalnya tekan tombol tab di sebelah ini sudah bisa. Kalau begini kan dia sudah perataan teks, ini bisa tinggal menentukan berapa nomor-nomornya ya kan? Saya ulangi lagi ya, ulangi lagi cara membuatnya, karena ini sangat penting apalagi bagi kamu siswa atau mahasiswa, lebih-lebih mahasiswa dalam nanti membuat tugas akhir. Berikutnya klik di blok yang pertama tadi, dia di blok dulu seluruhnya udah, lalu klik ini ada tombol kecil di ribbon paragraf nih, yang ini klik, lalu nanti tekan tombol tabs. Nah ini untuk rata kiri yang sebelah sini nanti ketikkan 2 cm left 1 set, lalu untuk rata kanan yang di sebelah sini nanti untuk nomornya itu ketikkan 14 cm, pilih right karena sebelah kanan, 2 set. Oke, ini begitu ya, gampang saja ya. Ini nomorkan tab, tekan tombol tab, lalu kasih nomornya, ini juga arah itu, tekan tombol tab, semua. Nah begitulah cara membuat pengaturan daftar isi atau tabulasi. Lalu berikutnya mengatur, kita simpan dulu ya, klik save, terus kita simpan di dokumen aja dulu semua, dokumen namanya tabulasi. Oke, nah ada terkadang saat membuat tugas akhir atau laporan ada kata yang salah, misalnya erosi ini harusnya Y bukan I biasa tapi Y grade ya. Nah cara memperbaikinya biar cepat, dia ini kan ada 1 2 3 4 5 6 kan capek kita kalau hanya begini. Langkah mudahnya tinggal Ctrl R keyboard atau replace, ketikkan dia misalnya yang mau diperbaiki erosi, yang benarnya kita ketikkan erosi seperti ini, tinggal klik dia replace terus. Nah, ini kan sudah terganti seluruhnya. Kalau kita cari ini kan karena simple sedikit dia datanya, jadi kelihatan mudah ya. Tapi kalau kita buat laporan atau tugas akhir nanti ada puluhan halaman atau ratusan halaman, untuk mencari kata contoh misalnya kita Ctrl F atau find, misalnya contoh itu dia. Jadi di halaman 100 pun dia akan diarahkan ke kata contoh. Kalau diperbaiki misalnya contohnya itu sampel misalnya jadi sampel misalnya. Nah, replace all. Nah, yes, ini satu kata sudah diperbaiki. Itu untuk pembuatan tabulasi tadi sama replace. Oke, kalau untuk berpindah ke halaman tertentu misalnya bisa juga kita mulai. Lalu kita coba contoh yang lain ya. Ini untuk membuat file open, membuka file Ctrl O atau klik menu file open. Pada format ini ada berapa halaman ya? Ada 2.
Oke, misalnya nih saya mau nanti ini nanti teks ini dibuat jadi 2 kolom ya, membuat 2 kolom atau 3 kolom. Jadi caranya klik lock dia atau seleksi ini yang akan dibuat jadi kolom, lalu klik dia menu layout, lalu di sana ada columns ini. Nah kalau 2 tinggal klik 2. Nah ini kan, tapi kalau seperti ini kan terlalu jauh ini jaraknya. Kalau jauh dia jaraknya, ini digeser aja ini. Nah seperti itu. Nah kalau 3 kolom gimana? Nah kalau 3 kolom kita Ctrl Z ya, kita kembalikan ke semula, Ctrl Z di keyboard, klik kolom misalnya 3. Ini gini, mengecilkan besarnya ini juga ditarik ini ya. Kalau mau jadi 3 kolom biasanya kita gunakan saat membuat contoh ini ya. Itu dia tadi membuat kolomnya tadi ya, kolom sudah, tabulasi sudah. Berikutnya itu ini kita enterkan aja biar lebih berat. Nah jadi kelihatan dia kan. Nah ada lagi formatnya seperti ini, kolom misalnya left nih. Nah, dia jadi akan seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini dia, jadi kita tinggal mudah saja memperbaikinya nanti. Nah kalau 2 kolom kayak mana, 3 kolom dan 1 kolom itu. Oke, untuk pembagian kolom sudah cukup di situ. Selanjutnya untuk membuat header ya, header. Kalau header dia klik menu insert ini. Biasanya header ini bisa untuk nomor, bisa untuk judul di atas ya. Header, cari di sini, klik menu insert, lalu ada header. Di headernya misalnya ini ya, Microsoft Word sudah menyediakan template untuk header yang menarik. Kita tinggal pilih misalnya ini dia dengan nomor halamannya. Nah sini kita buat tugas akhir D3 matematika. Kalau sudah seperti ini, kita bisa tebalkan. Ctrl klik home, bold, kita ganti warnanya biar lebih menarik. Misalnya jadi warna ini ya, ini kayak gini. Oke. Nah kalau sudah tinggal kita klik di luarnya bisa seperti ini. Nah, ini akan di semua halaman dia headernya seperti itu ya. Di halaman 1 sudah ada headernya, di halaman 2 juga sudah ada headernya. Kalau tidak mau nomornya ini, klik lagi 2 kali, ini tinggal hapus, delete. Nah. Oke, sudah seperti ini dia. Sekarang kita akan membuat footernya. Nah, footer ini teruskan saja. Kalau untuk footer, di footernya nanti di footernya klik menu insert ribbon ya. Buat footer tidak sesulit membuat sama mudahnya seperti membuat header ya. Caranya klik menu insert, lalu ada footer. Nah sama seperti tadi, kita tinggal pilih jenis footer yang kita inginkan, misalnya ini. Oke, di sini misalnya kita tambahin catatan boleh, disusun oleh Joni ya. Kalau sudah tinggal di
closekan seperti itu ya. Membuat header, dan headernya sudah ada yang ini, footernya sudah ada yang ini. Ini dia. Oke, berikutnya kita akan menyisipkan simbol ya, bermain dengan simbol. Caranya ini email, ini misalnya kita akan sisipkan satu simbol di dalamnya, maka klik menu insert ya, klik menu insert lalu simbol yang ini. Oke. Bentar. Lalu nah, di simbol yang kelihatan itu hanya ini saja. Lalu kita pengen buat email itu ada seperti bentuk surat, klik more simbol. Nah, biasanya simbol itu ada di jenis font yang namanya Webdings. Kita geser ke bawah, misalnya ini ya, insert lalu close. Kalau sudah di close, nah kalau untuk telepon misalnya kita perlu seperti gambar telepon, klik menu insert simbol or simbol, cari di sana gambar handphone. Misalnya ini tadi surat seharusnya cocok email. Ada nggak gambar telepon di sini? Cari dulu, geser ke bawah. Nah ini misalnya bisa close. Tadi ini kurang pas ya simbolnya. Klik simbol more simbol. Ingat ini harus Webdings ya. Cari bentuk surat tadi. Nah ini email kan close. Nah ini di bold kan juga boleh, di blok dulu dia atau diseleksi, tebalkan, kasih warnanya misalnya terserah, merah boleh, juga gitu di blok, kasih warna biru juga boleh. Nah itu dia menggunakan atau menyisipkan simbol. Ingat ya tadi kalau caranya klik menu insert. Yang pertama arahkan di mana simbol mau dibuat, ya arahkan kursornya di mana, lalu klik menu insert, lalu pilih simbol. Nah di simbol itu nanti kamu buat seperti ini, klik simbol lalu more simbol, pilih jenis simbolnya seperti itu ya. Lalu kita akan membuat nomor halaman. Cara membuat nomor halaman selain header footer tadi, ada juga dia seperti ini. Misalnya coba di atas saja. Insert, ada di sini page number. Misalnya page numbernya di bawah atau di tengah, di atas misalnya top. Lalu di topnya pilih dia misalnya ini seperti ini ya. Nah, bagaimana misalnya kalau ini sudah ya satu, ini bisa kita ganti bentuknya, klik blok dia, seleksi, home, ganti jenis hurufnya misalnya ini warna ini. Kalau sudah nanti tinggal klik aja di luar dari tadi kan begini ya, klik close atau klik di luarnya boleh juga 2 kali. Nah bagaimana sekarang kalau dia misalnya halamannya itu dimulai dari nomor sekian, klik menu page number, format page number, bentuk penomorannya gimana, ABC kah, I kecil atau I Romawi, mana boleh kamu tentukan. Lalu dimulai dari halaman berapa dia halaman itu. Misalnya saya ingin membuatnya dari halaman 16.
huruf G. Nah, itu dia cara membuat nomor halaman. Oke, kalau sudah di nomor halaman, sekarang kita ke membuat watermark ya. Membuat watermark. Watermark itu semacam ada tulisan tebal di belakang ini agar jangan di copy, misalnya don't copy, copyright by, itu bisa kita tambahkan ya. Nah, caranya kita dulu file yang lain, open, mana kemarin yang bordernya itu. Nah, ini kita akan buat di sini biar jangan enak-enak orang mengcopy terlampau santai, kita buat watermark. Jadi caranya klik menu desain, lalu desain ada watermark ini. Tinggal pilih misalnya ini do not copy. Nah, kalau diperhatikan ini kan kurang tebal ya, kabur, jadi saja gampang ditiru. Klik kembali, ini coba pilih custom watermark, ini juga copy, kita ganti hurufnya, habis itu jangan di copy, ini size nya misalnya kita buat 8, ini warnanya kita agak lebih terangkan, ini diagonalnya horizontal atau diagonal ini bisa kita tentukan, lalu coba klik apply sebelum diokekan. Kalau terlalu kecil kan, besarkan aja 80, oke, apply lagi. Kalau kurang jelas dia masih dijelasin, ganti apply. Nah, kalau sudah di seperti ini, kita okekan saja, close. Di close dia. Nah, ini enggak kayak gini di custom. Misalnya kita mau buat gambar jadi latar belakang, di picture, tarik picture-nya, form file, misalnya contohnya ini saja ya, logo UMN misalnya, logo kampus, kebetulan saya alumni, kita mengajar di sana. Klik menu insert, lalu apply. Nah, seperti ini kan, ini out, apply. Nah, seperti ini. Kalau dia checklist out, post outnya seperti ini. Saya berani membuat logo ini karena saya berani mengajar di kampus ini. Saya. Nah, ini kalau dia berupa gambar jadi watermark, ganti gambar ya, tinggal select picture, file, ini picture sini, ini misalnya ini file ya kan, seperti ini ya. Makanya tinggal di post out atau di blur ya, kalau memang dia ya, kalau sudah close seperti ini. Ini kurang apa ya kan, kabur. Namanya watermark itu memang tidak perlu jelas-jelas ya, terserah kita kebutuhan kita gimana. Nanti ini sepanjang halaman ada dia watermark. Oke, kalau sudah sampai situ, lalu sini misalnya kita akan menyisipkan namanya text box. Kalau text box dia insert, maka ini misalnya ada text box seperti ini ya, dan saya sampel saja yang kecil aja.
ini bisa kita buat. Ini misalnya kita buat saja, siapkan di sekolah ya. 15 0 ya 12 di 1 ya. Nah, sekarang kita lihat jamnya. Bagaimana cara dia biar agak kecil ke atas? Maka kita blok dia. Kita blok, ini klik home. Di sini on. Ini kita subscribe, bukan? Nah, kan? Saya ulangi untuk menaikkan huruf kecilnya ini 2. Klik blok dia, seleksi, lalu cari dia namanya paragraf. Klik home on. Ini subscribe, oke kan? Nah, seperti ini kan? Oke, kalau dia di format lagi, klik format ini, kita mau perubahan, tetap dia masih di sini terklik, jangan tidak terklik, ini tidak akan aktif menu format ini kalau ini tidak terklik. Contoh, bilang kan tidak ada menu format, tapi kalau diklik ini, contohnya gimana sampelnya? Ini dia untuk save stylenya. Itu kalau dia seperti ini teksturnya. Nah, lihat ini, kalau kita geser kan dia tergeser. Nah, biar jangan mengganggu teks, klik dia sini in front of text, di depan teks. Sekarang kita sisipkan dia di sini, dia tidak mengganggu teks yang sebelumnya. Ya, seperti itu ya. Itu kalau dia untuk text box ini ya. Untuk teks ya, garis pinggirnya juga bisa kita ganti shape outline-nya. Misalnya ini karena shape-nya warna merah biar fokus orang lihatnya. Isinya juga bisa kita ganti lagi. Itu kira-kira untuk yang namanya text box. Lalu berikutnya itu ada misalnya word art. Saya ini digunakan bagi membuat nama yang tebalkan misalnya ini ya. Kita akan bentuk ya dalam bentuk word art. Caranya untuk ini kita dulu ya. Klik dia menu insert, lalu di sana ada word art ini simbolnya seperti A seperti ini. Klik dia, pilih jenisnya misalnya ini. Nah, ini tadi tinggal kita ketikkan nama tadi buat itu ya. Sebut Abdul misalnya ya, contoh saja nih ya. Mohon maaf bagi yang bernama seperti ini, tidak ada maksud untuk yang lain-lain, hanya contoh. Oke, kalau sudah seperti ini dia, kita klik save style ya, bisa seperti ini. Nah, yang kira-kira juga menarik, saya misalnya pilih yang ini. Ini dia untuk word art. Ini klik ini, bisa kita geser. Dia pasti akan jauh lebih menarik daripada hanya teks biasa. Kalau nggak suka seperti ini ya bisa dimodifikasi, klik ini save style, pilih jenis yang lain ini yang mana yang kamu suka, tergantung keinginan dia.
mana lebih menarik ya kan, tentunya saya dan kamu kan perbedaan kesukaan warna. Jadi seperti ini dia nanti, ini tinggal diganti teksnya. Kalau nggak cocok style seperti ini bisa seperti ini. Nah, jadi yang ini dua kata tadi ini bisa beda jenis word seperti ini dia. Benar itu dia penggunaan word art. Demikianlah materi untuk Microsoft Word di bagian pertama. Kita akan melanjutkannya di bagian kedua ya. Jadi tetap di channel saya ini, Joni Suwanda Pasaribu, like dan subscribe. Untuk lebih jelasnya, mana tahu memerlukan buku, bisa kamu dapatkan, Anda dapatkan di Shopee, di Joni Pasaribu ya. Ini adalah buku Microsoft Office Word Excel PowerPoint untuk tahun lalu, the best seller 2020. Syukur Tuhan Yang Maha Kuasa, buku saya ini banyak minati masyarakat, dan semoga bisa membantu masyarakat Indonesia, terlebih saat ini COVID Corona. Kita hanya bisa jaga jarak dan stay at home. Karenanya dapatkan bukunya juga di toko saya di Joni Pasaribu. Bisa Anda ketikkan Shopee Joni Pasaribu seperti ini. Di situ ada buku yang saya jual. Semua yang ada materi di YouTube ini ada semua isinya di buku ini. Oke, saya rasa demikian. Terima kasih, salam sehat, sampai bertemu di bagian berikutnya.